Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Selamat datang di video laporan magang kelompok kami. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rian Fitra Nugraha dengan NIM 13121000137. Beserta dengan rekan saya yang bernama Anissa Azza Zafira Ruhus dengan NIM 13121000192. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan pengalaman kami selama magang di PT Pelindo Marine Service Surabaya dari tanggal 8 Juli tahun 2024 hingga tanggal 13 Agustus tahun 2024. PT Pelindo Marine Service atau biasa yang disebut PT PMS dan juga Pelindo Marine merupakan bagian dari subholding Pelindo Jasa Maritim atau badan usaha milik negara Indonesia Pelindo. PT Pelindo Marine Service Surabaya sendiri merupakan salah satu cabang dari PT Pelindo Marine Service yang berfokus untuk daerah Surabaya, yang dimana kota Surabaya sendiri merupakan wilayah wajib pandu, yang berarti untuk menyandarkan sebuah kapal wajib dibantu dengan penggunaan kapal pandu atau kapal tunda berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 8 tanggal 31 Desember tahun 2011 yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU garis 34988 AH titik 0101 tahun 2012 tanggal 27 Juni tahun 2012 lahirlah perusahaan PT Pelindo Marine Service. Terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2012, perusahaan ini resmi dan efektif beroperasi sebagai entitas bisnis mandiri di bidang perkapalan. PT Pelindo Marine Service berkedudukan di Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Perapat Kurung Utara nomor 58, Surabaya. Bidang usaha PT Pelindo Marine Service antara lain penyediaan jasa angkutan di perairan, penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal, penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa mendorong dan menarik kapal, penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk kegiatan spesifik, penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan atau perbaikan kapal, penyediaan fasilitas dan pelayanan pemenuhan kebutuhan logistik kapal dan atau perbaikan kapal, penyediaan kru kapal, dan penyediaan fasilitas dan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal. Selain itu, terdapat usaha lain di luar bisnis utama, antara lain penyediaan fasilitas dan pelayanan wisata bahari di sekitar Surabaya, penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, surveyor, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi perkapalan, penyediaan peralatan dan atau perawatan peralatan di bidang perkapalan, dan jasa penyelamatan dan penyelaman atau salvage. Nah, selanjutnya untuk yang kita ketahui di lingkungan PT Pelindo Marine Service Surabaya terdapat suatu peraturan yang dinamakan sebagai peraturan direksi. Peraturan direksi berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas serta pengelolaan perusahaan. Fungsi utama dari peraturan ini meliputi 1. Pengambilan keputusan strategis seperti menetapkan kebijakan dan strategi jangka panjang perusahaan. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian, yaitu memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, manajemen risiko, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan. Keempat, penetapan tujuan dan kinerja, yaitu menetapkan sasaran dan mengukur pencapaian kinerja. Yang kelima, pengelolaan sumber daya, seperti mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan aset perusahaan. Peraturan ini memastikan bahwa direksi bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan, serta beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu kontrak komersial. Kontrak komersial sendiri merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menetapkan syarat-syarat untuk transaksi bisnis. Kontrak ini dapat mencakup jual beli barang, penyediaan jasa, kerjasama, atau perjanjian lisensi. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, mengatur kewajiban dan hak, serta menciptakan kepastian hukum dalam hubungan bisnis. Fungsi kontrak komersial meliputi yang pertama, keamanan hukum, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, pengaturan hubungan, yaitu menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang ketiga, mencegah perselisihan, yang berfungsi untuk mengurangi resiko sengketa dengan mendokumentasikan kesepakatan. Yang keempat, bukti transaksi, yaitu menjadi bukti formal dalam pelaksanaan transaksi. Yang kelima, perlindungan kepentingan, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Yang keenam, fleksibilitas, untuk menyediakan ruang untuk penyesuaian dalam hal kondisi yang berubah. Untuk perihal pembuatan kontrak komersial sendiri di Indonesia,
Kontrak komersial diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang berbeda, tergantung pada jenis kontraknya. Beberapa undang-undang utama yang mengatur kontrak komersial meliputi yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH mengatur prinsip-prinsip umum tentang kontrak, termasuk syarat sahnya perjanjian, kewajiban, dan hak para pihak dalam kontrak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur aspek kontrak yang melibatkan konsumen seperti hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang perjanjian jaminan fidusia dalam kontrak komersial. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan terkait mengatur pembuatan dan pengesahan dokumen kontrak oleh notaris. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa kontrak komersial memenuhi syarat legalitas dan keadilan dalam transaksi bisnis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan perjanjian hukum antara pemberi kerja dan karyawan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hubungan kerja. Kontrak ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti yang pertama, deskripsi pekerjaan, yaitu tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, gaji dan tunjangan, yaitu rincian kompensasi yang diterima karyawan. Yang ketiga, jangka waktu, yaitu durasi kontrak, apakah bersifat tetap atau sementara. Yang keempat, jam kerja, seperti waktu dan hari kerja yang disepakati. Yang kelima, ketentuan pemutusan, yaitu prosedur dan syarat pemutusan kontrak kerja. Kontrak kerja bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri, kontrak kerja diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Undang-undang yang paling relevan yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang undang-undang ini sendiri mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, dan permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memuat berbagai perubahan dari penyesuaian terkait ketenagakerjaan dan kontrak kerja untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Kontrak kerja harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku. Klausul sendiri adalah istilah hukum yang merujuk pada bagian atau ketentuan dalam suatu dokumen resmi, seperti kontrak perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Klausul bisa mencakup sebagai aspek seperti ketentuan pembayaran, jangka waktu perjanjian, syarat dan ketentuan khusus, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Indonesia, klausul diatur terutama dalam konteks perjanjian dan kontrak. Beberapa ketentuan penting yang relevan termasuk pasal 1338 mengatur tentang perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan disepakati dengan itikat baik. Klausul dalam perjanjian harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar kepentingan umum atau norma kesusilaan. Yang kedua, pasal 1339 mengatur tentang kesepakatan dalam perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Klausul yang bertentangan dengan ketentuan ini dapat dianggap batal demi hukum. Yang ketiga, pasal 1340 menyebutkan bahwa klausul yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dapat dinyatakan batal. Yang keempat atau pasal 1341 menjelaskan bahwa ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat dianggap tidak sah. Klausul dalam KUH harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, termasuk prinsip kebebasan berkontrak, selama tidak melanggar ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku. Perjanjian kontrak dalam konteks perusahaan adalah dokumen hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Dalam konteks karyawan, perjanjian kontrak kerja mencakup berbagai aspek seperti identitas pihak, nama perusahaan dan nama karyawan, posisi dan tugas seperti jabatan, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab karyawan. Yang ketiga, gaji dan tunjangan seperti rincian tentang kompensasi, tunjangan dan fasilitas yang diterima karyawan. Yang keempat, durasi kontrak atau periode kontrak. Apakah itu kontrak tetap, kontrak waktu tertentu, atau kontrak proyek. Yang kelima, jam kerja dan cuti seperti jam kerja yang diharapkan, kebijakan cuti dan hari libur. Yang keenam, ketentuan mutasi dan penempatan seperti prosedur dan syarat jika terjadi perubahan posisi, lokasi kerja atau mutasi. Yang ketujuh, penyelesaian perselisihan seperti proses dan mekanisme penyelesaian sengketa jika ada konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedelapan, klausul pemutusan kontrak seperti ketentuan tentang bagaimana kontrak dapat diakhiri oleh salah satu atau kedua belah pihak.
Yang kesembilan, tanda tangan, yaitu tanda tangan dan tanggal dari kedua belah pihak sebagai bukti persetujuan terhadap isi kontrak. Perjanjian kontrak kerja penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang berlaku selama hubungan kerja. Di Indonesia, perjanjian kontrak termasuk kontrak kerja diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan hukum. Beberapa undang-undang yang relevan adalah yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP mengatur dasar hukum kontrak termasuk pembentukan, pelaksanaan, dan pembatalan kontrak. KUHP dapat diterapkan pada kontrak kerja seperti bagian dari hukum perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sekarang telah diubah oleh UU Cipta Kerja, mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha termasuk ketentuan mengenai perjanjian kerja, upah, dan kondisi kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah dan memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta undang-undang terkait lainnya, termasuk yang berkaitan dengan kontrak kerja. Yang keempat, peraturan pemerintah, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan kontrak kerja yang menjelaskan ketentuan khusus tentang perjanjian kerja. Yang kelima, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, peraturan yang mengatur rinci tentang ketenagakerjaan termasuk perjanjian kerja dan ketentuan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian kontrak di Indonesia, termasuk kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan. Surat pernyataan pembuatan hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah dokumen yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang atau suatu entitas telah membuat, menciptakan, atau memiliki karya intelektual yang ingin dilindungi secara hukum. Surat pernyataan pembuatan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait HAKI di Indonesia. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur tentang hak cipta termasuk proses pendaftaran dan perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, surat pernyataan mungkin diperlukan untuk menunjukkan kepemilikan dan kepentingan atas karya yang akan didaftarkan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten mengatur tentang hak paten termasuk dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran paten yang mungkin mencakup pernyataan terkait penciptaan atau penemuan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengatur tentang pendaftaran merek dagang dan indikasi geografis. Surat pernyataan mungkin diperlukan untuk mengonfirmasi kepemilikan atau hak atas merek yang akan didaftarkan. Surat pernyataan ini biasanya digunakan sebagai bagian dari proses administrasi untuk memastikan kepemilikan dan keaslian karya intelektual yang didaftarkan. Yang selanjutnya yaitu SK mutasi. SK mutasi bisa merujuk pada surat keputusan SK tentang mutasi. Biasanya SK mutasi digunakan dalam konteks pemerintahan atau organisasi untuk mengesahkan pemindahan atau penempatan kembali seorang pegawai atau anggota dari satu posisi atau posisi atau lokasi lainnya. SK mutasi dalam perusahaan diatur berdasarkan kebijakan dan peraturan internal perusahaan tersebut. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur secara langsung mengenai SK mutasi di tingkat perusahaan. Namun beberapa hal yang biasanya diatur oleh perusahaan terkait SK mutasi meliputi yang pertama, peraturan perusahaan seperti kebijakan HR atau peraturan internal perusahaan mengenai pengelolaan SDM termasuk mutasi karyawan. Yang kedua, kontrak kerja, yaitu ketentuan dalam kontrak kerja yang menyebutkan kemungkinan mutasi atau perubahan posisi. Yang ketiga, perjanjian kerja bersama atau PKB, yaitu jika perusahaan memiliki PKB, dokumen ini mungkin mencakup ketentuan terkait mutasi karyawan. Yang keempat, pedoman dan manual HR, seperti buku panduan atau manual yang disusun oleh Departemen HR perusahaan yang menjelaskan prosedur dan syarat mutasi. Secara umum, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menetapkan aturan internal yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan struktur organisasinya. Sekian video yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika ada yang butuh dikoreksi dari video ini, kami bersedia mendapatkan kritikannya serta bimbingannya. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.